Indonesia Police Watch turut menyoroti kasus tewasnya polisi yang ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi sorotan IPW, sudah bersama kami Ketua IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, saya sudah baca bagaimana di media juga IPW mengecam keras atas insiden ini dan menuntut agar prosesnya diperiksa, bahkan harus dipidana dan dipecat. Ada tanggapan Pak Sugeng? Iya, ini kan terjadi kesekian kali lagi ya. Oknum polisi menembak anggota polisi juga ya. Kalau tidak salah ini yang kedua atau ketiga ya di tahun 2024 ini ya. Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah satu perbuatan pidana biasa ya. Yang bisa terjadi dilakukan oleh oknum. Tetapi yang menjadi menarik adalah antara korban ini ditembak dalam sedang menjalankan tugas ya. Sementara motifnya diduga si pelaku yang menembak ini tidak senang atas tindakan korban Kasat Serse Polres Solok Selatan ini ya, karena melakukan satu kewajiban hukum memproses adanya dugaan tambang galian C ilegal. Ini yang sementara ya. Yang menarik keduanya adalah pelakunya juga sesama polisi yang bertugas di sana dan cukup berpengaruh kalau saya melihat ya. Kenapa saya bilang berpengaruh? Dia ketika menyerahkan diri dan ditangkap, dia sempat berkata kasar tuh ya kepada anggota polisi yang mau menangkapnya, saya makan kamu. Dilanjutkan ketika pemeriksaan dia bisa merokok ya. Kalau menurut saya ini ada kelalaian prosedur nih dari pihak propam yang menangkap atau polisi yang menangkap dia ketika menyerahkan diri. Harusnya itu diborgol. Karena apa? Kejadian pidana yang terjadi kan adalah kekerasan menggunakan senjata. Kita belum tahu apakah saat itu dia masih pegang senjata. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya satu yang bisa mengakibatkan tindakan terulang, dia harusnya diborgol dan diperiksa ya apakah senjata masih dibawa. Nah, mengenai apa sebab motif ya, ini memang harus didalami oleh penyidik kepolisian sendiri, oleh Polda Sumbar, karena ditangani oleh Polda Sumbar. Apakah motifnya terkait si pelaku ini melindungi adanya praktek tambang ilegal di Solok Selatan, atau ada motif lain? Karena belum terungkap kan baru ya. Jadi ini Mas Juno. Baik, Pak. Kalau tadi kita melihat bahwa ya mungkin dugaannya terkait melindungi praktik tambang ilegal dan juga Anda menyebutkan ketika pelaku ditangkap berkata kasar dan merokok ketika diperiksa. Ini kan agak-agak ganjil ya kalau kita lihat dalam proses ini. Kepercayaan diri seperti ini apakah perlu juga digali agar polisi juga mendapati hal lain? Karena mungkin pelaku tidak bekerja sendiri, merasa di-backingi atau seperti apa, Pak Sugeng? Kalau tindak pidana ini kan sendiri ya. Karena berdasarkan keterangan saksi yaitu anggota Tipiter dari Polres Solok, ketika dilihat peristiwa itu yang ada itu hanya korban yang terjatuh dan juga pelaku yang sudah berjalan meninggalkan tempat ya. Artinya tindakan ini sendiri. Luka yang saya lihat dari tubuh pelaku itu ada dua, satu di kening ya, di kening sebelah kanan kalau tidak salah ya, kening ya lah. Yang satu di pipi ya, di pipi itu 2 luka tembak. Nah, luka tembak itu dilakukan menurut saya korban tidak siap, tidak menduga. Jadi ini sendiri ya. Tentang motifnya digali, ini tidak seketika itu menurut saya ya. Tentang apakah ada hal lain, misalnya konflik sebelumnya kan itu perlu digali dari keterangan juga selain
apa itu namanya, alat komunikasi dari pelaku dan juga korban diteliti melalui forensik digital. Juga tentu penyidik akan memeriksa keterangan saksi-saksi dari anggota dari Tipiter, ya. Apabila dikaitkan dengan backingan tambang ilegal, ini anggota Tipiter saya duga memahami, ya, memahami. Ya, yang selanjutnya ini kan terjadi seketika bahwa si petugas sedang menangkap, dia datang, ya. Ada satu kemarahan emosional yang tinggi. Nah, ini apa sebabnya? Ya, kalau dikaitkan dengan backing, berarti ini bukan sekali dia mungkin menghambat atau menghalangi proses penegakan hukum. Kalau dilihat dari masa tugasnya korban, korban belum 1 tahun, tetapi si pelaku ini sudah karatan tuh ya, beredar di Polres, tugas di Polres, jadi dia punya pengaruh kalau saya lihat. Nah, ini harus didalami ya. Tapi ini saya mau katakan peristiwa tindak pidana biasa yang dilakukan oleh oknum, jadi penegakannya nggak terlalu sulit lah. Baik Pak Sugeng, kita kalau motif tadi mungkin kita masih menduga-menduga, tapi arahnya mungkin ke sana. Tapi kalau kita bicara lebih personal, bahwa ini bukan kejadian pertama kali, sudah sering ada terlibat konflik antara polisi sesama anggota. Menurut Anda apa evaluasi yang harus dilakukan Kapolri terkait hal-hal seperti ini agar mereka juga yang penegak hukum harusnya lebih wise, plus juga memegang senjata kan juga tidak gampang Pak, harus punya kedewasaan emosional, kontrol juga. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi gini ya, ini ada 2 hal ya. Pertama soal prasyarat atau kecakapan seorang anggota memegang senjata api ya. Kedua kemudian psikologi dari anggota. IPW selalu mengingatkan, di dalam peraturan kepolisian terkait penggunaan senjata itu ada evaluasi 6 bulan sekali kalau tidak salah. Nah, evaluasi tersebut adalah terkait dengan kesiapan mental, ya. Kalau di sini bukan insiden, ya, menurut saya. Kalau insiden itu seseorang yang seketika emosi, ya, kemudian dia meledak. Emosi itu terkait dengan harga diri, biasanya meledak, ya. Kalau yang soal insiden, kalau ini bukan insiden, ini adalah satu tindakan yang disadari, entah terencana atau tidak, tapi disadari oleh pelaku, ya. Dia memahami, karena dia yang menghampiri si korban tanpa ada sebelumnya terjadi komunikasi atau konflik. Artinya memang tujuannya untuk mendekati korban dan melakukan pertemuan, ya, melakukan kontak, ya. Kontak itu bisa berbicara, protes atau apa, dengan membawa senjata. Nah, ini saya lihat dia sudah merencanakan melakukan satu tindakan. Entah tadinya menakut-nakuti, ya, misalnya mengancam, menakut-nakuti, tetapi korban tidak takut, kemudian dia kelepasan menembak. Tetapi dalam ukuran seorang anggota polisi dengan membawa senjata dan mengancam orang lain dengan menggunakan senjata, itu sudah satu tindakan pembunuhan. Tinggal didalami motif berencana atau tidak. Itu yang pertama, ya. Dan IPW yang kedua selalu mengingatkan bahwa atasan langsung dari si polisi ini ada satu perkap tentang pengawasan melekat, ya. Pengawasan melekat ini adalah tugas atasan langsung. Kan dia Kabak Ops, ya. Selevel di atas Kabak Ops itu Kapolres, ya. Atasan langsung ini Kapolres. Kapolres lah yang mengetahui tentang sepak terjang, ya. Kemudian perilaku, tindak tanduk anggota di bawah satu levelnya. Jadi Kapolres juga harus diperiksa. Ya. Gitu loh. Pak Sugeng, terima kasih sekali atas perbincangan singkatnya hari ini, ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Semoga nanti memang ada evaluasi, karena kita tahu ini juga kalau memang kompleks tadi terkait backing, perlindungan tambang ilegal, tentunya harus ditindak tegas. Terima kasih
Pak Sugeng sekali lagi Terima kasih, Mas Kuno. ya selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Baik.